Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Putra dengan NIM 2020103703111382. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 6 dari jaringan komputer. Saya berasal dari kelas jaringan komputer 5I. Dimana di sini kita disediakan PKA. Jadi materi PKA ini mengenai HSRP, Configuration Guide. Jadi HSRP itu sebuah protokol atau singkatan dari Hot Standby Router Protocol ya. Jadi di sini protokol ini biasanya digunakan terhadap router, di mana kita melakukan mengkonfigurasi agar sebuah protokol itu otomatis akan mengambil alih ketika router itu akan otomatis standby, di mana ketika router yang lainnya itu dalam keadaan down atau tidak bisa digunakan. Jadi di sini yang pertama kita disediakan oleh addressing table dengan R1, R2, R3-nya, interface GB-nya berapa, IP address-nya dan sebagainya. Jadi saya sudah melakukan konfigurasi, jadi saya akan menjelaskan aja. Dari yang pertama saya lakukan konfigurasi ke router 1. Jadi di router 1 ini saya melakukan konfigurasi untuk interface Gigabyte 01-nya. Kalau kita lihat di sini Gigabyte 001 ya di situ. Nah, jadi di router 1 di sini saya lakukan konfigurasi. Kita masuk pertama ke interface Gigabyte 01-nya. Kemudian kita beri dia standby-nya, standard version. Jadi standby version ini version dari protokolnya itu ya, HSRP. Jadi protokol dari HSRP-nya di sini kita beri standby 1. Di sini maksudnya standby 1 itu dia standby berada di grup 1. Jadi protokol itu bisa memberi grup ya antar routernya. Jadi di sini kalau saya melakukan konfigurasi standby grupnya itu router 1 dan router 3, jadi mereka berada dalam satu grup. Ketika salah satu routernya itu mati, maka router lainnya itu bisa mengambil alih, begitu. Dimana kita standby di sini, kita beri IP-nya. Di sini IP, kalau kita lihat di addressing table-nya, di sini HSRV Virtual Gateway-nya. Nah, di sini kita beri untuk IP standby-nya, dia di HSRV Virtual Gateway-nya. Kemudian selanjutnya setelah itu saya beri di sini standby 1 priority 150 untuk R1. Jadi maksudnya standby 1 priority 150 ini, jadi dia standby berada di grup 1. Nah, prioritasnya itu ada di 150. Jadi default dari prioritas ini adalah 0 sampai 255. Semakin tinggi prioritasnya, maka router itulah yang akan aktif atau yang akan digunakan. Sebaliknya, kalau semakin rendah, itu router itu yang akan dijadikan sebagai standby. Kemudian di sini standby 1 preempt, dimana preempt ini maksudnya ketika si router 1-nya ini mati, otomatis akan diambil alih oleh si router 3. Tapi ketika si router 1 ini hidup kembali, aktif kembali, maka si router 3-nya ini akan mengembalikan aksesnya itu ke si router 1. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita end. Nah, untuk yang router 3, di sini kita masuk ke Gigabyte interface Gigabyte 00. Jadi kita beri standby versionnya sama juga. Kemudian standby IP-nya, dimana kita lihat di sini standby 1 grupnya sama dengan yang router 1. Dan kita beri standby IP-nya. Kita masukkan yang ini, yang HSRV virtualnya, virtual gateway-nya kita masukkan. Kemudian langsung kita end. Nah, jadi kenapa kita nggak memberi priority pada router 3? Nah, seperti yang saya bilang tadi, semakin tinggi priority, itulah router yang akan aktif. Yang rendah akan dijadikan standby. Di sini pada router 3 kita memberi priority-nya itu secara default. Jadi router 3 ini priority-nya itu 0. Jadi dia akan dijadikan standby. Kemudian kita end.
Kemudian kita setting juga untuk si switch satunya, untuk default gateway-nya itu ke si HSRP virtual gateway. Jadi agar sama ya. Jadi dia agar bisa membaca kalau misalkan jalurnya. Jadi dia bisa membaca default gateway-nya, ketika dia mati dia akan menggunakan si HSRP ini. Baik dia kan menggunakan router 1. Jadi kalau misalnya router 1 mati, dia akan terbaca juga di router 3. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa melintasi ketika si ini mati, si router 1 mati, dia bisa melintasi si router 3. Bisa melewati router 3 seperti itu. Dan sama juga S3 juga kita setting untuk default gateway-nya, kita beri di HSRP virtual gateway untuk default gateway-nya, kita N. Kemudian untuk PCA dan PCB juga sama seperti itu. Untuk IP configuration-nya kita beri yang default gateway-nya di HSRP virtual gateway-nya, kita masukkan di default gateway. PCB juga seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita cek ya untuk yang standby, standby di router 1 ini. Standby. Nah, bisa kita lihat di sini si standby dia grup 1 ya, version 2, state-nya itu aktif. Nah, artinya di sini si R1 ini dia aktif. Kemudian kalau misalnya di router 3 standby. Nah, dia di sini state-nya itu, keadaannya itu dalam standby. Jadi yang aktif di sini itu router 1, yang standby itu router 3. Kemudian kita coba dari si PCB, kita traceroute ke 226 ini di ini ya, web server dari PCB ya. Kita coba terlebih dahulu. Kita ke command prompt, di situ kita trace route-nya 209.165.200.226. Kita trace route. Nah, di sini kita bisa lihat dia lewat mana. Ketika ingin kita coba melacak route-nya sampai server, nah dia melewati 10.112, kemudian baru ke 10.100.102, dan baru ke server. Ini IP server ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di table ini, dia dari 192.168.11 seharusnya di switch yang dari PCB kemudian ke 10.112. Ini kita bisa lihat di sini itu dia ada di sini di router 2. Ya, jadi dia dari PCB ke sini melewati 192.168.11 itu default gateway-nya dari si switch 1. Jadi dia melewati si switch 1 terlebih dahulu, karena kita menyetingnya itu tadi yang aktif routernya itu adalah si R1, yang standby itu si R3, jadi dia otomatis melewati R1 dulu. Ketika R1 masih bisa digunakan, ketika dia aktif. Jadi dia melewati si switch 1, kemudian yang 10.10.100 ini dia melewati 102 iNet-nya, baru dia melewati si internetnya lewat S1 default gateway-nya ke R2, internetnya baru ke web server. Nah, kalau misalkan kita di sini mencoba menghapus, nah kita coba hapus R1 dan kita ulang trace route-nya.
sorry, kita ulang trace route-nya ke web server. Nah, seharusnya dia di sini menggunakan router 3, bukan lagi menggunakan jalur router 1. Nah, jadi 911313 ini dari, nah dia kan awalnya tadi kita ke S1 lewat sini, baru R1, R2 kemudian lewat sini. Nah, kalau misalkan R1-nya itu nggak nyambung ternyata, nah dia bakalan menggunakan yang S3, menggunakan yang standby. Jadi ketika yang router satunya down, dia akan menggunakan yang standby. Nah, kurang lebih seperti itu untuk HSRP-nya. Kalau misalkan si ininya tadi on lagi, fast Ethernet ya, gigabyte apa Ethernet ya, yang nyambung ke kalau kesini dia nyambung di gigabyte 02 ya, berarti sama ya. Oh, jadi ini belum aktif ya. Kalau misalkan kita coba, harus nunggu ya seharusnya. Oh, dia belum aktif, dia masih menggunakan yang router satunya, yang switch 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini agak lama untuk kita nunggu biar dia aktif seharusnya. Nah, kalau misalnya ini udah nyambung, seharusnya dia akan kembali lagi seperti yang pertama tadi. Seperti yang pertama ini. Nah, kalau misalkan si router satunya tadi udah aktif lagi, dia akan seharusnya kalau kita ngeping lagi, kita trace route, kita tracing rutenya ke web server, dia seharusnya akan sama seperti yang atas. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk HSRP. Jika penjelasan saya masih ada yang kurang ataupun masih ada yang salah, sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin bisa di komen untuk kesalahan saya di mana, atau mungkin saya masih keliru di bagian mananya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.